Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Al-Khawarizmi dengan NIM 2102598. Keberadaan pada podcast kali ini, saya akan membahas sebuah permasalahan makroekonomi yaitu inflasi. Mari kita simak podcastnya. Nah, pengertian inflasi menurut Bank Indonesia adalah sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dalam arti lain, inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Karena tadi saya sudah membahas tentang penyebab dan pengertian inflasi, maka di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari inflasi. Nah, di sini inflasi terbagi menjadi 3, yaitu inflasi ringan, sedang, dan berat. Dalam jenis yang pertama, inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Sedangkan inflasi sedang, kenaikan harga di antara 10 sampai 30% dalam setahun. Dan yang termasuk dalam golongan inflasi berat yaitu di mana kenaikan harga di antara 30 sampai 100% dalam setahun. Karena kita sedang membahas inflasi, kapan sih Indonesia pernah mengalami inflasi terparah? Nah, jawabannya dimulai pada tahun 1960. Pada tahun 1960, Indonesia kembali mengalami inflasi yang dimana terdapat mengalami peningkatan bahkan sampai 1962. Inflasi ini terjadi setelah diberlakukannya tindakan Sanering 1 oleh pemerintah. Bahkan pada sejak 1962, sejak saat itu harga barang-barang pada umumnya dan tahun ke tahun semakin tidak terkendali. Sampai-sampai pada bulan November tahun 1965 telah terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 600%. Dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi nomor 160 M-Migas-1965, pemerintah telah menaikkan harga bensin dari 4 perak per liter menjadi 250 perak per liter. Wow, tinggi juga ya. Nah, sedangkan harga minyak tanah naik menjadi 100 perak per liter. Nah, kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut mendorong kenaikan harga-harga barang pada umumnya, hingga harga-harga barang lainnya pun ikut merembet naik. Kenaikan tersebut mendorong pemerintah untuk kembali melaksanakan tindakan Sanering yang dikenal dengan tindakan moneter 2 pada tanggal 13 Desember 1965 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan harapan pemerintah berhasil mengendalikan laju hyperinflasi tersebut. Namun dengan tindakan moneter 2, pemerintah secara kuantitatif tidak berhasil mencapai target kebijaksanaan, yaitu menutup hutang pemerintah pada Bank Indonesia dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Karena dana yang berhasil dihimpun oleh pemerintah melalui penurunan nilai rupiah dari Rp1.000 uang yang lama menjadi 1 perak rupiah yang baru, dengan pajak penukaran 10% tidak berhasil menutup hutang pemerintah pada Bank Indonesia pada triwulan 1 1966. Telah bertambah karena dana yang berhasil dihimpun oleh pemerintah melalui penurunan nilai rupiah dari Rp1.000 menjadi 1 perak rupiah dengan pajak penukaran 10% tidak berhasil menutup hutang. Nah, pemerintah pada Bank Indonesia pada triwulan 1 tahun 1966 telah bertambah sebesar 3.180 juta hutangnya. Wow, meledak banget ya. Nah, beberapa hari setelah pemerintah melakukan tindakan moneter 2 pada tanggal 13 Desember 1959, beberapa hari kemudian pada tanggal 3 Januari 1966, pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 400% dengan surat keputusan minyak dan gas bumi nomor 206/M/Migas 1165
Pemerintah menaikkan harga bensin dari 250 per liter menjadi Rp1.000 per liter. Minyak tanah dari 100 per liter menjadi Rp400 per liter. Dengan adanya desakan dari masyarakat untuk segera menurunkan harga BBM tersebut, pada tanggal 21 Januari 1966 pemerintah segera menurunkan harga bensin sebesar 50% dengan surat keputusan minyak dan gas bumi nomor 34 strip M strip Migas tahun 1966. Harga bensin yang semula 1.000 turun menjadi Rp500 per liter dan harga minyak tanah yang dari Rp400 per liter turun menjadi Rp200 per liter. Nah, dengan kenaikan harga bahan bakar tersebut dengan sendirinya diikuti dengan kenaikan harga-harga baru lainnya yang mendorong inflasi mencapai puncak pada tahun 1966 naik sebesar 635,62%. Nah, jadi gitu teman-teman. Indonesia mencapai puncak hyperinflasi pada tanggal 1966 di mana itu adalah hyper tertinggi yang pernah yang terparah di Indonesia. Sekian dari saya mengenai masalah ekonomi makro yaitu inflasi yang ada di Indonesia. Terima kasih telah mendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jafar, pamit undur diri.